Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini memberikan anugerah kepada kita semuanya. Anugerah keimanan, anugerah Islam, kesehatan dan waktu luang, dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan, sekalipun dalam keadaan kita menghadapi wabah. Tentu hal ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita pasti terjadi. Karena yang Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka yang kemudian kita semuanya semestinya bagaimana bersikap dalam menjalani hidup ini ketika saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita dalam suasana menghadapi wabah yang mendunia ini. Hendaklah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak beberapa negara dan masyarakat yang ada di dunia ini menyikapi adanya wabah ini dengan berbagai cara, dan hasilnya pun juga berbeda-beda. Mengapa? Ya karena seseorang itu mengambil sikap atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari wahyu, dan mengikuti nasihat para ulama, dan juga mentaati pemerintah yang ada. Ada juga orang-orang yang hanya menyandarkan kepada pemerintah saja, tetapi tidak mengetahui karena tidak mempunyai wahyu, tidak mendapatkan wahyu atau tidak mengimani kepada wahyu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian yang menimpa kita itu karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Maka pada hari ini kita mengambil tema muhasabah di tengah wabah. Kalau waktu-waktu yang lalu manusia bisa berdalih, misalkan beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi, beberapa waktu yang lalu terjadi gunung meletus, beberapa waktu yang lalu terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Orang masih bisa berkilah, apa kaitannya bencana ini dengan dosa-dosa manusia? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, banyaknya kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab. Allah Subhanahu wa taala telah mendakwahkan melalui Rasulnya, mengutus Rasul untuk membimbing masyarakat supaya kembali ke jalan yang benar. Dan ketika manusia itu mengabaikan Rasulullah, mengabaikan Rasul-Rasul Allah, bahkan mereka mengingkarinya, maka Allah menimpakan azab. Dan juga beberapa masyarakat
negeri-negeri suatu bangsa dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan ini bisa berupa banjir, bisa berupa gempa, bisa berupa angin topan, dan macam-macam. Kalau seseorang hanya melihat dari kacamata dunia saja, hanya dari fakta alamiah saja, oh itu hanya bencana, nggak ada hubungannya dengan dosa. Saat ini ketika seseorang, masyarakat, kelompok, bangsa melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang banyak sekali orang-orang melakukan dosa di suatu masyarakat, bahkan secara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana, maka orang masih menganggap ini bencana alam. Ini hanya karena pergeseran tanah. Ini hanya karena ini, karena itu, sebab-sebab yang merupakan sebab-sebab alamiah. Tapi coba sekarang, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wabah ini, adakah yang masih bisa mengelak? Oh, ini karena bencana ini karena ini. Ya, masih ada. Ada beberapa teori tentang wabah ini. Kalau kita melihat dari para pakar ekonomi, maka akan mengatakan, oh ini wabah corona ini merupakan perang dagang. Kalau kita tengok para politikus mengatakan, oh ini konspirasi, ini perang, ini senjata biologis, dan sebagainya. Mungkin setiap ahli yang ada dalam satu bidang yang masing-masing akan mengatakan ini berdasarkan ekonomi, ini berdasarkan tinjauan politis, ini berdasarkan aspek medis kesehatan dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat dari sisi yang lain, yaitu perlunya kita bermuhasabah. Dengan adanya wabah ini, adakah sebenarnya dosa-dosa dan kesalahan? Toh wabah ini sudah terjadi, sudah menyebar ke seluruh dunia, tidak terlepas di masyarakat kita. Dan kita tidak menganggap bahwa lingkungan kita ini kan bukan lingkungan merah, atau ini nggak sampai di tempat kita. Baiklah, bisa kita katakan seperti itu. Akan tapi cobalah mari kita melihat aspek dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala terhadap wabah yang ditimpakan di seluruh dunia ini. Hampir-hampir seantero dunia di muka bumi ini mengalaminya. Dan bagaimana sikap masyarakat, sikap pemerintahan di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Maka marilah kita benar-benar introspeksi, bermuhasabah, mengambil hikmah dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar." Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Sekarang coba kita muhasabah dan juga mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari adanya wabah ini. Banyak sekali satu kejadian, satu peristiwa, tapi bersikapnya setiap orang itu berbeda-beda, dan hikmah yang diambil oleh tiap-tiap orang juga akan berbeda-beda, tergantung bagaimana kita mengambil sikap atau menyikapi terhadap peristiwa ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara sisi positif adanya peristiwa wabah ini yang kita semuanya akhirnya menyadari tidak ada suatu kekuatan di dunia ini yang mampu mencegah kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang banyak negara-negara yang notabene adalah negara kafir,
bukan negara muslim, mempersilahkan untuk diperdengarkan adzan, memakai baliho yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga iklan-iklan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya'an nasa jami'a." Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan ini menjadi suatu pesan moral untuk kampanye supaya tiap-tiap orang itu melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Masya Allah, ini hikmah Allah yang punya cara. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat-ayat Allah ini ditempatkan di hatinya orang-orang, supaya orang mengambil hikmah dari suatu ayat, yang ayat Al-Quran ini nyata kebenarannya. Dan adapun hasilnya, apakah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah ataupun tidak, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bahwa hidayah itu di tangan Allah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyesatkan seseorang, bahkan dengan peristiwa yang seperti ini, adanya kampanye yang luar biasa menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis Nabi, adanya azan, banyak juga orang yang tidak tersentuh. Barangkali mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada orang itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, di antara sisi baiknya lagi, bahwa dengan kita berdiam di rumah, terjadi kemesraan di rumah tangga, terjadi interaksi yang intens antara anggota-anggota keluarga, baik bapak, ibu, anak-anak, mungkin cucu, menantu, dan sebagainya. Dan kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di rumah yang mungkin saat ini kita tidak mengetahuinya. Selama ini mungkin kita tidak membayangkan seperti apa kerjanya ibu, bagaimana pengorbanan ibu. Mungkin juga tidak terbayangkan bagi bapak dan ibu bagaimana kerasnya anak-anak belajar, bagaimana anak-anak mengerjakan tugas. Juga tidak terbayangkan ternyata kita butuh seorang guru. Ketika kita bekerja di rumah, kita sangat membutuhkan orang lain. Orang lain yang mau berkorban dengan bekerja secara online, misalnya ojol misalnya. Kita tetap membutuhkan itu supaya kita tetap bisa eksis bekerja di rumah, kebutuhan-kebutuhan di rumah. Ternyata murid-murid, anak-anak kita sangat membutuhkan guru. Ketika pelajaran ada di rumah, hanya berdasarkan YouTube, hanya berdasarkan kajian, pelajaran melalui HP, ketika mengerjakan tugas, toh ternyata mereka masih butuh untuk mendapatkan bimbingan, masih membutuhkan penjelasan dari seorang guru. Dan tidak cukup kita hanya belajar melalui HP, tidak bisa. Dan ternyata sekarang orang tua juga menyadari, orang tua sekarang dipaksa untuk mengerti bagaimana kesibukan anak, bagaimana anak itu belajar, bagaimana dia mengerjakan tugas. Sebaliknya anak pun juga mengerti bagaimana kesedihan orang tua, baik bapaknya, ibunya, bagaimana menaruh perhatian terhadap dirinya tentang kebutuhan hidupnya, kebutuhan pendampingan pelajarannya, dan sebagainya. Itu diantara efek-efek manfaat, efek-efek yang bagus dari adanya wabah corona ini. Baiklah jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Coba sekarang kita melihat kembali muhasabah tentang keburukan-keburukan yang barangkali kita lakukan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah ini? Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, kalau masalah gunung meletus, kemudian badai, kemudian banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya, itu faktor alam, orang masih bisa berkata begitu. Akan tapi ketika saat ini adanya wabah, ini salah siapa? Ini bagaimana? Berbagai teori dikemukakan. Ini ada yang mengatakan perang dagang, ini senjata biologis, ini kesalahan makan dan sebagainya. Baiklah, ini kita sudah sampai kepada negeri kita. Mungkin kita entah melakukan dosa itu atau tidak. Coba mari kita perhatikan, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadikan sebab-sebab terjadinya wabah, sebab-sebab seseorang terkena sakit atau sakit secara meluas di masyarakat yang kita kenal dengan wabah ini. Di antara sebab-sebab adanya sakit ini adalah bahwasanya adanya musibah seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa musibah itu ya karena kesalahan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa musibah yang terjadi, yang menimpa kita, itu karena kesalahan tangan-tangan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak kesalahan. Artinya bahwa Allah itu memberikan maaf, Allah itu memberikan udzur kepada kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan satu dimaafkan, kesalahan dua dimaafkan, kesalahan tiga dimaafkan, kesalahan kecil dimaafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf, membuka pintu taubat di setiap kesempatan. Setiap paginya, setiap sorenya, setiap siangnya, setiap malamnya, setiap waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Bahkan taubat kita bisa dimulai hanya dengan sekedar ucapan astaghfirullah, dengan ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ucapan yang ringan, Allah mengampuni dosa. Banyak sekali dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita suatu kesempatan bagaimana suatu perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh manusia itu supaya manusia kemudian bertobat. Satu kesalahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaikan diri. Satu kesalahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaikan diri. Allah banyak sekali memberi kesempatan untuk perbaikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan orang-orang untuk memberikan nasihat. Ada orang-orang yang mengkritik, ada orang-orang yang memberikan nasihat. Nasihat berupa hikmah, nasihat berupa mau'izah, nasihat berupa diskusi, mujadalah dan sebagainya. Banyak hal yang semestinya orang itu apabila menggunakan akal, hati dan nuraninya, kita merasa bahwa banyak hal yang telah kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kesalahan itu terus-menerus terjadi dan orang mengabaikan nasihat dan terus melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga seseorang itu terus bergelimang di dalam kesalahan. Kemudian diperparah lagi, ketika seseorang itu menjadi egois, itu bukan urusan saya. Mungkin juga
ada lagi yang mengatakan bahwa itu bukan tugas saya, atau seseorang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akumulasi dari dosa-dosa dan kesalahan manusia ini, Allah timpakan suatu bencana agar manusia itu berpikir, agar manusia itu merasa butuh kepada Allah. Coba kita perhatikan, ketika terjadi gempa, ketika terjadi banjir, ketika terjadi angin topan, banyak manusia, masyarakat yang memetikkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah ampunilah saya ya Allah. Itu ketika terjadi bencana. Dan ketika itu terakumulasi, ada lagi kesalahan, diberikan bencana, orang-orang mengatakan ini bukan azab, ini peristiwa alam biasa. Dan itu dilakukan di banyak tempat, di banyak negara, di banyak benua, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wabah seperti ini. Sekarang ini peristiwa alam yang seperti apa wabah ini? Ada yang mengatakan bahwa ini buatan manusia. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan virus yang sejak dahulu sebenarnya ada, dan kemudian sekarang ini menjadi wabah? Atau adakah seorang makhluk manusia, ahli biologi atau apapun, bisa menciptakan virus? Ini soal akidah kita. Cobalah kita menengok kembali, barangkali memang ini salah kita. Salahnya di mana? Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memaafkan. Artinya Allah telah memberikan toleransi, Allah telah memberikan uzur, Allah telah memberikan kesempatan supaya kita menjadi orang-orang yang menyadari kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apabila terus-menerus orang itu bergelimang di dalam dosa, kesalahan, kemudian diamnya orang-orang yang alim, tidak pedulinya pemerintahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi menurunkan ini sebagai suatu azab. Maka marilah kita semuanya, baik itu pemerintahnya, baik itu alim ulamanya, baik itu masyarakatnya, semuanya bermuhasabah, memperbaiki diri. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita melalui wabah ini. Pemerintahnya hendaklah jangan mementingkan dirinya sendiri, tapi supaya mementingkan kehidupan rakyatnya, kehidupan semuanya, yang menjadi tanggung jawabnya dia. Para alim ulama menyebarkan ilmunya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian masyarakatnya mentaati kepada para ulama, kepada umara ulil amri. Yang ini kita mentaati Allah dan Rasul. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukan saatnya kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu kalimat, yang kalimat itu merupakan istighfar, taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah rahimakumullah, siapa orang yang membaca ini, yaitu kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari segala kesalahan, dari segala keburukan, dari segala anggapan yang dinisbatkan sebagai sebuah kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sungguh maha suci dari semuanya itu, terbebas dari anggapan-anggapan buruk semacam itu. Mungkin ada orang yang mengatakan, ah masa sih Allah kok kejam? Subhanallah. Ah masa sih Allah kok menimpakan azab? Subhanallah. Bukan itu. Justru ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam setelah memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
Sesungguhnya aku ini keadaannya adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kesalahan itu ditimpakan pada dirinya sendiri. Oh memang iya, coba kalau kita memperhatikan, kita lihat masa lalu kita. Kita mulai dari detik ini, 1 jam yang lalu, 1 jam seterusnya, 1 jam seterusnya, sampai tadi malam, sampai kemarin sore, sampai kemarin hari, sampai kemarin minggu, sampai kemarin bulan, sampai kemarin tahun, sampai di masa lalu kita. Banyak yang kita mengalami kesalahan, kekhilafan, dan saat ini kita mengalami bagian dari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kedua, bahwasanya orang apabila tertimpa suatu musibah, baik itu musibah yang besar maupun musibah yang kecil, itu adalah karena tidak adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting bagi kita, bahwa kita sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, apabila ada suatu musibah, wabah ataupun sakit dan sebagainya, adalah karena tidak adanya perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Asy-Syura ayat 31, kelanjutan dari ayat yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong selain Allah. Banyak orang yang saat ini kita mengalami wabah, ada orang yang terpapar, padahal bukan di daerah merah. Entah dia pergi kemana, atau berinteraksi dengan siapa, atau dia mendapatkan dari mana, wallahu alam. Ada juga orang yang tidak terpapar, sekalipun ada di zona merah. Bahkan mungkin orang itu berinteraksi dengan orang-orang yang terpapar, akan tapi dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga ada sebabnya, karena dia menjaga diri, menjaga kebersihan, karena dia menghilangkan sebab-sebab terjadinya suatu musibah yang bisa menimpa kepada dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita memohon pertolongan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dan engkau tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung dan cukuplah Allah itu sebagai penolong, dan Allah itu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sekarang bagaimana masalahnya adalah kapan kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah, ketika seseorang itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan ridho kepada dia. Dan ketika Allah itu meridhoi seseorang, maka Allah lah yang menjadi wali bagi orang itu. Allah akan melindunginya. Rasulullah SAW bersabda, dengan kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap
detiknya kita mengawali hidup. Ketika pagi dan juga ketika sore kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu setiap pagi diucapkan 3 kali. 3 kali itu suatu pengulangan yang terus diucapkan, yang itu keluar dari hati, keluar kemudian lisannya mengucapkan dan didengarkan kembali oleh telinga, merasuk di dalam jiwa, yang kita menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada sesuatu pun yang apabila disebut asmanya Allah yang akan membahayakan. Syai'un fil ardi wala fis sama, baik yang itu di bumi ataupun yang itu di langit. Sudahkah kita mencari ridhonya Allah? Atau saat ini, selama ini kita hanya mencari ridhonya manusia? Marilah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena justru mencari ridho Allah ada ukurannya, terukur. Tetapi mencari ridhonya manusia sungguh sangat sulit. Ketika kita mencari ridhonya seorang, orang lain tidak ridho. Ketika kita mencari ridhonya orang dengan cara ini, yang lain tidak akan ridho. Tidak akan terpuaskan seseorang ketika kita mencari ridhonya manusia. Tetapi ketika kita mencari ridhonya Allah, justru Allah akan meridhoi kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa sebab terjadinya musibah karena perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima." Di dalam surat An-Nisa ayat 111, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi." Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di awal tadi sudah kita sama-sama ketahui bahwa dosa menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan azab ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menghadapi ini, cobalah kita membaca Al-Quran. Banyak sekali yang kita gali dari Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan penyembuh dari sakitnya fisik maupun sakitnya hati, dan surat yang sangat direkomendasikan tanpa mengurangi maksud bahwa semua surat Al-Quran itu bermanfaat adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yang mana ketika surat Al-Baqarah dibacakan di rumah-rumah kaum muslimin, maka rumah-rumah itu tidak akan dimasuki oleh setan. Kalau kita perhatikan, kita melihat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, banyak sekali kandungan yang apabila kita membacanya, kemudian kita merenunginya, mentadaburinya, barangkali banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Entah itu dosa yang kita lakukan sendiri atau bersama orang lain, atau mungkin orang lain melakukan dosa tapi kita diam saja, atau itu telah ada merupakan suatu sistem. Misalnya ketika kita awal-awal membaca surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita kriteria 3 orang bagaimana menyikapi Al-Quran. Yang pertama adalah golongannya orang-orang yang beriman. Ayat 1 hingga ayat 5 surat Al-Baqarah menceritakan orang-orang yang mengimani Al-Quran. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengingkarinya,
Mereka adalah orang-orang kafir. Dan karena orang-orang kafir, cukuplah pembahasannya. Cukup 2 ayat saja, yaitu ayat 6 dan ayat 7, menerangkan tentang orang-orang kafir. Dan banyak, yaitu ayat 8 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang perbuatan orang-orang munafik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita introspeksi diri, mengambil hikmah dari peristiwa yang sudah terjadi. Banyak hal yang masih perlu kita kaji, kita tadaburi. Marilah kita kembali kepada Al-Quran, kembali mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersemangat dalam mencari perlindungan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.